ngomong-ngomong semuanya sudah pada sarapan belum? Baru sarapan, Kak. Oh iya, adik-adik, kuliah. Pembelajaran kita ini santai ya, jadi adik-adik boleh sambil makan, boleh sambil minum, snack, mau makan gorengan, kacang, atau lain-lain silakan boleh. Asalkan harus fokus juga ya sama saya, karena saya nanti eh, ada sedikit bertanya sama kalian, gitu ya. Juga adik-adik mohon didengar, fokus gitu supaya bisa paham gitu ya. Ini kan materinya nanti keluar di ujian juga, jadi adik-adik harus paham, fokus gitu. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabar hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Baik. Ya, baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik jangan lupa presensinya ya. Saya sekali lagi saya baca dulu presensinya kalian. Siapa saja yang masuk sekarang? Yang masuk sekarang boleh bilang hadir ya. Yang pertama, Alaida Syakira Putri Fatima. Alaida Syakira Putri Fatima, apakah ada? Hadir. Hadir ya. Mardiana. Mardiana. Olivia atau Oliva? Oliva Poppy. Oliva. Ya, Oliva Poppy. Hadir ya. Hadir. Liana Fatmawati. Hadir. Ratri Mahardina. Hadir. Oktavia Rahmawati. Winda Verlinda. Hadir. Firanda Alfia. Dianisa Setiananda. Hadir. Dewi Nugrahayu. Oki Lupitasari. Hadir. Oke. Salsa Fuldi. Hadir. Oke. Niken Nurfika. Hadir. Ya. Maranti Suryaningsi. Huda Hanifa, apakah hadir? Hadir. Saya pikir tadi Huda ini cowok. Bima Ahmad Febiano. Amelia Fitri. Hadir, Kak. Ya. Rahmatun Kasana. Hadir. Ya. Anistri Astuti. Oke ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, sebentar saya share screen dulu. Bagaimana adik-adik, sudah terlihat belum? Sudah, Kak. Sudah ya. Nah, pokok pembahasan kita hari ini ialah menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar daging. Nah, sebelum kita masuk pada menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar daging,
saya mau bertanya dulu. Materi kita minggu lalu kan kita sudah bahas bersama-sama ya mengenai unggas panjang lebar, gitu ya, unggas. Saya mau tanya nih, jenis-jenis unggas itu apa saja adik-adik yang termasuk jenis-jenis unggas? Ayam. Iya, ayam. Selanjutnya Kalkun. Angsa. kalkun, angsa, burung dara. Ada lagi? Gemak. Kema itu apa, adik? Gemak. Itu apa ya? Teh, Mbak iya apa iki? Woi lho. Kakak banget. Puyuh. Oh, burung puyuh. Ya, burung puyuh. Ya. Untuk unggas, bagaimana cara pembersihan unggas adik-adik? Masih ingat tidak? Ayam, khususnya ayam. Bagaimana cara pembersihan unggas? Masih ingat tidak? Kalau adik-adik di rumah bersihkan unggasnya seperti apa? Coba sebutkan langkah-langkahnya. Nggak pernah bersihin unggas, Mas. Waduh, anak tata boga masa tidak pernah membersihkan unggas? Gimana? Yang lain gimana? Iya, jadi untuk pembersihan unggas itu yang pertama kita potong-potong dulu ya, atau kalau adik-adik mau menyimpan unggas secara utuh, tidak perlu dipotong, unggasnya itu langsung dibersihkan dengan air mengalir, kemudian dikeringkan, ditiriskan, dikeringkan, kemudian dikemas, terus masuk ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Nah, untuk ayam yang mau dipotong, sebaiknya dipotong semua, dibagi. Ada kan kita sudah belajar ada 4 potongan, ada 8 potongan dan 12 potongan. Nah, di situ adik-adik bisa memilih mau motong berapa tergantung dengan jenis hidangan yang adik-adik mau olah. Nah, kemudian setelah membersihkan dengan air mengalir, kemudian tiriskan beberapa saat 5 menit ya. Kemudian keringkan, dikemas di dalam apa ya namanya wadah gitu, terus masukkan ke dalam freezer. Nah, seperti itu. Untuk cara pembersihannya seperti itu. Saya pikir untuk pembahasan minggu lalu cukup simpel ya. Kita bahas. Oke, baik. Mari kita masuk pada pembahasan yang baru di hari ini menganalisis makanan Indonesia berbahan dasar daging. Oke, yang pertama, agenda pembelajaran. Sebentar. Saya full screen. Agenda pembelajaran. Yang pertama ada pengertian daging. Kita akan membahas tentang daging, pengelompokan dan karakteristik daging, kualitas daging yang baik dan yang tidak baik, hal-hal yang harus diketahui sebelum proses pengolahan daging, cara melunakkan daging, langkah-langkah menyimpan daging. Nah, di sini ada 6 poin yang harus kita bahas pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Berikut pengertian daging. Nah, apa itu daging? Sebelum kita masuk pada daging, saya mau bertanya dulu. Yang termasuk dalam jenis-jenis daging itu hewan apa saja, adik-adik? Sapi. Ya, sapi. Kemudian apa lagi? Kambing. 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 Kerbau. Ya, kerbau sapi, ya enggak? kambing, kerbau. Babi. Babi. Apa lagi? Unta. Ya, unta juga bisa masuk. Kemudian domba ya, meskipun domba tidak berbeda sama kambing, tapi mereka juga berbeda jenis ya. Oke.
Baik, ditinjau dari segi pengolahan atau kuliner, maka pengertian daging atau meat dalam bahasa Inggris yaitu semua daging yang diambil dari hewan berkaki empat yang dipelihara secara khusus untuk mendapatkan dagingnya. Jadi dari pengertian tersebut, hewan berkaki empat seperti kambing atau lamb, eh, kambing itu bahasa Inggrisnya lamb ya adik-adik. Jangan pikir bahwa lamb yang di rumah ya, bukan ya, tapi lamb itu bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris. Nanti kalau adik-adik sudah di dunia industri atau adik-adik kan sekarang sudah PKL. Nah, nanti kalau di hotel atau di mana-mana itu bilangnya lamb, bukan daging kambing ya. Kalau kambing sendiri namanya bahasa Inggrisnya itu goat, sedangkan untuk dagingnya itu bahasa Inggrisnya lamb. Kemudian pork, daging babi bahasa Inggrisnya pork ya. Kalau untuk babi sendiri kan bahasa Inggrisnya pig, sedangkan untuk daging pork, sedangkan untuk daging babi bahasa Inggrisnya itu pork. Nah, kemudian pada daging sapi muda juga. Terus pada daging sapi itu namanya beef ya adik-adik, bukan cow ya. Kalau cow itu sapinya yang secara utuh, itu yang binatangnya. Ini semua adalah hewan berkaki empat yang dapat diambil dagingnya. Oke. Kemudian kita masuk pada pengelompokan dan karakteristik daging. Yang pertama, daging sapi. Sapi yang menghasilkan daging biasanya dipelihara hanya untuk dipotong. Tetapi ada negara-negara yang memelihara sapinya sedemikian rupa sehingga menghasilkan daging sapi yang berkualitas baik, seperti Colais dari Prancis dan Prime Beef Prime dari Amerika dan Kobe Beef dari Jepang. Nah, untuk uh, Colais dari Prancis ini sama Prime Beef Prime ini mungkin adik-adik jarang ya mendengarnya. Tapi kalau Kabi Beef ini pasti adik-adik sudah asing lagi mendengarnya. Mungkin di supermarket itu ada daging-daging yang impor. Itu banyak daging-daging impor. Nah, kemudian tidak kalah juga dengan di Indonesia loh adik-adik. Menurut berita kemarin ya di CNN itu waktu Hari Raya Idul Fitri ya, itu ada pedagang sapi yang juga memelihara sapinya itu. Jadi dia itu merawatnya itu sedemikian rupa dari kecil, dimanjakan, berarti dimandikan, dipijat-pijat, seperti itu daging sapinya. Terus ketika diwawancarai para pedagang sapi itu, mengapa harus demikian rupa merawat sapinya? Bukankah sapi itu hanya diberi makan saja, seperti itu kan? Tapi kata pedagang tersebut saat diwawancara itu, sapi yang kalau kita mau memiliki daging sapi yang berkualitas baik atau daging sapi yang lunak dagingnya, maka dia tuh tidak boleh stres. Yang pertama tuh kebawaan dari mental sapi tersebut. Jadi dia tidak boleh stres, memanjakan sapi tersebut supaya dagingnya itu berkualitas baik, empuk begitu. Jadi kalau stres itu juga berpengaruh pada keempukan daging sapi adik-adik kualitasnya. Begitu ya. Kemudian bagian-bagian daging sapi. Nah, bagian yang pertama ada neck, ada punuk, neck atau punuk. Jadi di sini di gambar sini adik-adik bisa melihat. Nah, di sini neck ya. Potongan daging sapi bagian ini diambil dari leher yang menyambung dengan bagian paha depan. Dari sini sampai ke sini. Biasanya dari sini sampai ke sini. Nah, pada bagian tengahnya terdapat serat-serat kasar yang mengarah ke bagian bawah. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat makanan khas Nusa Tenggara Timur yaitu sei. Adik-adik siapa yang sudah makan sei sapi di warung makan sei sapi itu? Apakah ada yang sudah pernah makan? Di Jogja ada ya? Ada Belum, berapa? Satu aku ya? belum pernah makan. Belum pernah makan, iya. Adik-adik harus coba ya di sei sapi. Itu untuk pengolahannya tuh enak banget. Jadi dia teknik pengolahannya itu menggunakan asap. Jadi dagingnya itu dimatangkan secara asap. Jadi enak dia. Dibakar mungkin diasap terus dibakar juga. Itu enak. Adik-adik sekali-sekali harus mencobanya itu. Sei sapi nama nama warung makannya itu.
Kemudian untuk brisket, brisket atau sandung lemur. Sandung lemur terdapat pada bagian dada bawah sekitar ketiak. Nah, ini brisket nih. Bisa dibaca ya adik-adik ya, brisket ya, ada tulisannya. Di sini brisket. Potongan sandung Bisa, lemur Kak. ini, ya baik, baik. Potongan sandung lemur ini agak berlemak dan sangat cocok diolah menjadi hidangan berkuah seperti soto, rawon, atau asam-asam sandung lemur. Bagian lemaknya akan membuat kuah kaldu menjadi lebih nikmat. Jadi pada pedagang soto, bakso, itu tuh biasanya ngambil dari sini untuk dagingnya. Atau mungkin adik-adik yang orang tuanya punya dagangan soto atau daging sapi, mungkin Kak, papa saya atau ibu saya tidak mengambilnya dari situ kok, gitu. Ya, mungkin berbeda ya jenis-jenis, bagian sapinya ya. Itu semuanya bisa diambil buat, jadikan kaldu atau stoknya pada pengolahan soto atau, bakso. Ya, kita lanjut ya. Kemudian cak atau sampil merupakan bagian daging yang diambil dari leher hingga bahu sapi. Nah, ini cak di bagian sini, cak. Nah, warna dagingnya merah pekat, memiliki banyak serabut otot yang melintang namun sedikit lemak. Biasa digunakan untuk membuat sup, semur, adonan bakso atau rendang. Nah, ini juga biasanya dibuat bakso nih, membuat sup semur, adonan bakso atau rendang. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, jadi eh, tidak hanya brisket saja yang menggunakannya sebagai bakso ya atau eh, sup ya, tapi bagian sini juga bisa. Mungkin pada semua bagian bisa, tapi mungkin rasanya itu pasti berbeda-beda karena setiap bagian daging sapi itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Makanya di sini dikelompokkan pada bagian-bagiannya ada neck, chuck, brisket, shank dan lain-lain di sini. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian pada foreshank atau paha depan, diambil dari bagian atas paha depan sapi. Nah, di sini foreshanknya, untuk fore itu sendiri adalah depan, bahasa Inggris dari depan, jadi foreshank, paha depan ini. Nanti untuk yang belakang ini, nanti ada lagi. Diambil dari bagian atas paha depan sapi. Bentuk potongannya biasanya segi 4 dengan ketebalan 2-3 cm. Bagian ini biasa digunakan untuk membuat adonan bakso. Nah, ini juga nih, ketiga jenis ini bisa digunakan adonan bakso. Kemudian rib atau iga. Nah, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi ya pada bagian iga, karena mungkin di hari raya itu pasti banyak ya yang sudah menghidangkan sup iga itu ya. Kemudian bagian yang berasal dari sekitar tulang iga memiliki rasa yang khas karena daging ini dimasak bersama dengan tulang iganya sehingga kaldu yang dihasilkan memiliki aroma yang lezat. Biasa digunakan untuk membuat sup iga atau konro ala Makassar. Nah, ini adik-adik bisa dilihat di sini rib atau iganya, ada forshank dan juga chuck. Oke, kita lanjut. Short loin. Short loin dikenal juga dengan sebutan strip loin. Nah, short loin-nya yang mana? Ini short loin-nya di sebelah sini. Bagian bawah, gambar yang di bawah ini short loin. Potongan ini menempel dengan bagian iga dan bagian tenderloin serta sirloin. Merupakan bagian sisi berdaging dari bagian T-bone, yaitu salah satu potongan steak yang khas dengan tulang berbentuk T pada bagian tengahnya. Kemudian tenderloin khas dalam. Tenderloin atau khas dalam merupakan potongan daging yang memiliki tekstur paling empuk dan sedikit lemak. Dalam bahasa Prancis, bagian ini dikenal dengan nama filet mignon. Nah, kalau ada yang bisa berbahasa Prancis, ini bacanya seperti apa saya tidak tahu ya. Kalau bahasa Prancis kan agak sedikit kayak gitu ya, jadi kayak filet mignon gitu ya. Harganya relatif mahal, diambil dari bagian tengah sapi dan bentuknya seperti silinder panjang.
Paling favorit diolah menjadi steak tenderloin karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi matang dan lunak. Kemudian kita lihat sirloin atau khas luar. Sini ada sirloin. Sirloinnya di sini. Seperti khas dalam, potongan daging bagian sirloin juga favorit diolah menjadi steak sirloin, yakiniku, sukiyaki, atau sabu-sabu. Daging ini memiliki lapisan otot pada sisi luarnya, seratnya lebih kasar dari tenderloin sehingga teksturnya agak keras. Oleh karena itu, meskipun masuk dalam kategori potongan daging premium, nama harganya tidak semahal tenderloin. Nah, untuk ini steak sirloin yakiniku ini macam-macam hidangan yang biasa digunakan ya adik-adik. Yakiniku, sukiyaki, atau sabu-sabu. Nah, untuk sabu-sabu ini kalau adik-adik penggemar drama Korea, adik-adik bisa lihat sabu-sabu itu yang biasa mereka makan di hot pot itu loh. Yang di stock pot yang besar itu kan biasanya kan diambil gitu ya. Dimasukkan yang masih mentah terus diambil gitu. Ini langsung di atas meja itu namanya hot pot itu. Sabu-sabu, maaf, sabu-sabu. Lanjut. Top sirloin atau khas atas merupakan bagian sirloin yang lebih disuka karena dianggap lebih enak dan lembut daripada bagian sirloin. Merupakan potongan daging yang biasa diolah dalam sajian steak. Nah, ini untuk top sirloinnya di bagian sini, atas sini. Kemudian pada flank atau samjan, merupakan bagian dari potongan otot perut, kurang lunak karena mengandung banyak otot namun rasanya sangat kuat akibat memiliki banyak lemak. Cocok digunakan untuk membuat sup atau semur yang membutuhkan daging berlemak yang dimasak dalam waktu cukup lama. Kemudian flank, ini bagian perut bawah belakang, tepat di bawah sirloin. Seperti sini. Jadi kalau adik-adik ke pasar kan sudah bisa tahu, oh ini bagian neck-nya, caknya, iganya, sirloin dalam, sirloin atas, forshank, biscuit. Jadi pas ditanya pas beli, Bang, yang bagian apa? Kalau tidak tahu bahasa Inggris kan biasanya kita kan langsung saja ya pakai bahasa Indonesia. Bagian paha bawah atau kaki gitu ya, sirloin atau iga gitu. 10 kilo gitu ya untuk kasih makan satu RT ya. Kemudian short plate sama dengan bagian flank. Short plate merupakan potongan daging dari bagian otot perut. Bentuknya panjang dan datar, tapi tekstur dagingnya kurang lunak. Dalam potongan daging ala Inggris, short plate dikategorikan sebagai bagian dari brisket. Daging bagian short plate biasanya digunakan untuk menjadi daging giling, cornet, semur, atau diolah menjadi beef bacon. Mana short plate-nya? Ya, sini. Short plate-nya di perut bagian bawah. Sebelah sini. Kemudian ada ram cap atau tanjung. Ram cap-nya di atas ini. Link atas belakang. Bagian ini memiliki tekstur yang cukup lunak sehingga biasa digunakan untuk dipanggang, digoreng atau ditumis atau oseng. Bagian inilah yang paling sering dipilih untuk membuat sate. Nah, yang ke-13, round atau gandik. Roundnya sebelah sini, daerah paha atas ya. Tekstur daging bagian gandik ini padat, minim lemak, seratnya terlihat panjang-panjang dan cocok warna merah. Warna merahnya lebih muda. Cocok digunakan untuk membuat empal, dendeng, dan rendang. Shank atau sengkel. Konon nama shank diadaptasi dari bahasa Belanda. Sengkel merupakan potongan sapi dari bagian betis hingga memiliki banyak otot dan membutuhkan waktu cukup lama untuk dimasak hingga empuk. Banyak digunakan untuk membuat sup, soto, atau menjadi adonan bakso urat. Nah, shanknya di bagian sini. Bagian sini juga ada shank. Oke, karakteristik daging sapi. Pada bagian-bagian daging sapi sudah ya, sekarang masuk pada karakteristik daging sapi. Yang pertama,
Mungkin salah satu dari kita bisa membacakan. Perangkat kelas, tolong membacakan atau mungkin adik-adik yang mau membaca silakan. Siapa tadi yang masuk? Oki, Oki. Ya, Mas. Karakteristik daging sapi. 1. Warna. Warna daging yang baik adalah warna merah pucat, merah keungu-unguan atau kecoklatan, dan akan berubah menjadi warna merah ceri bila daging tersebut terkena oksigen. 2. Serabut daging halus tetapi tidak mudah hancur dan sedikit lemaknya. 3. Konsistensi dagingnya lihat. Jika saat dicubit seratnya lepas, maka daging tersebut sudah tidak baik. 4. Warna lemaknya. Warna lemak berwarna putih kekuningan. 5. Berbau segar atau khas daging sapi. Ya, makasih ya Oki sudah membantu saya membacakan. Ya, ini karakteristik daging sapi, kemudian daging sapi muda. Yang tadi kan daging sapi, sekarang kita bahas daging sapi muda atau veal. Nah, pada daging sapi muda yang digunakan untuk pengolahan makanan diperoleh dari daging sapi muda yang berumur sampai dengan 3 bulan dan masih minum susu dari induknya. Daging sapi jenis ini biasanya dagingnya mirip dengan daging babi dan tidak banyak mengandung lemak. Dalam pengolahannya, daging sapi muda hampir sama dengan daging sapi dewasa, hanya bedanya daging sapi muda lebih lunak. Nah, Oki boleh menunjuk salah satu temannya lagi untuk membacakan daging kambing atau domba. Deli. Ya, Deli boleh, silakan. Deli. 3. Daging kambing atau domba, lamb dan mutton. Lamb adalah kambing yang berumur sampai 1 tahun, sedangkan jika lebih dari itu disebut juga dengan mutton. Negara penghasil daging lamb terbesar adalah Australia dan New Zealand. Pada bagian-bagian tubuh tertentu menghasilkan daging yang berbeda dan jenis masakan yang berbeda. Ya, baik. Boleh silakan unjuk salah satu temannya lagi untuk membacakan nomor 1 pada bagian kambing. Rere. Ya, Rere ya. Iya, Renanda. Renanda silakan. Rere. Rere. Di manakah engkau? Oke, lanjut satu lagi. Kalau Rere-nya tidak ada, berarti satu lagi. Winda. Winda. Winda di mana? Winda. Tidur apa ya? Yang ada saja nih. Winda Win. Omo. Winda Raono. Ini siapa? Amelia Fitri. Amelia Fitri. Kok nggak ada ya, guys? Ini pada tidur apa ya? Waduh, gimana ini? Oke, lanjut saja ya. Kaki depan atau lane forcing. Bagian ini terdapat di bagian pas sampai kaki. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan lebih keras dibandingkan kaki belakang karena memiliki lebih banyak otot dibandingkan lemak. Karena itu, pengolahan kaki kambing bagian depan harus lebih lama daripada kaki belakang. Cocok diolah untuk aneka makanan berkuah yang dimasak dalam waktu lama. Misalnya semur, kari, dan sup. Kemudian ada sengkel. Kaki belakang ini memiliki tekstur yang lebih empuk dibandingkan kaki depan. Cocok diolah untuk roast lamb atau semur. Lanjut saja. Kita agak dipercepat sedikit ya.
Supaya cepat selesai kita. Sebentar. Panggul. Panggul atau lemlek. Karakter dari daging panggul ini adalah teksturnya yang lebih empuk dibandingkan sengkel atau lem shank. Aromanya pun tidak terlalu kuat karena kadar lemaknya lebih sedikit dibanding bagian perut. Cocok diolah untuk sate kambing, gulai, dan tongseng kambing. Kemudian pada iga rib, adik-adik kalau saya membaca begini, adik-adik sampai perhatikan ya, iganya tuh di sebelah mana, panggulnya di sebelah mana, ya. Iga atau rib pada umumnya bagian ini lebih empuk dan biasanya disajikan dengan cara dibakar atau dibuat sup. Sebelum proses pembakaran, sebaiknya iga kambing direbus terlebih dahulu menggunakan panci bertekanan tinggi dengan menambahkan daun salam, serai, dan kunyit untuk menghilangkan bau perengus. Selain itu, campuran bumbu ini juga dapat menghilangkan efek lengket akibat lemak dari iga. Cocok diolah untuk iga bakar dan sup. Oke, kita lanjut. Khas luar atau sirloin, bagian ini memiliki tekstur empuk dan biasanya terdapat sedikit lemak. Cocok diolah untuk rendang, steak, dan sate. Kemudian khas dalam atau tenderloin, seperti halnya daging sapi, daging khas dalam dari kambing merupakan satu bagian yang terbaik karena tekstur yang empuk dibandingkan daging khas luar atau sirloin. Cocok diolah untuk tongseng atau tongseng dan sate. Kemudian bahu atau Cheeto Brian. Cheeto Brian merupakan bagian daging kambing yang terletak pada punuk bagian atas. Bahu merupakan salah satu bagian yang empuk dan lebih mahal dibandingkan bagian manapun. Cocok diolah untuk steak dan sate. Karakteristik daging kambing, domba dan kambing. Oke. Daging domba dan kambing berbeda dengan daging sapi dan jenis daging yang lainnya. Warnanya merah muda, daging terdiri dari serat-serat halus yang sangat rapat jaringannya dibandingkan dengan daging sapi yang seratnya lebih kasar. Konsistensi dagingnya yang cukup padat, di antara otot-otot dan di bawah kulit terdapat banyak lemak-lemak warna putih, baunya sangat khas pada daging domba jantan. Kemudian daging babi atau pork. Daging babi yang mengandung lemak, warna dagingnya cenderung berwarna merah keputihan. Dalam pengolahan daging babi biasanya dimasak secara matang atau well done. Hal ini disebabkan kemungkinan terdapat parasit yang disebut juga dengan trichines yang hanya mati apabila melalui pemanasan. Daging babi bisa didapatkan dari babi jantan atau babi betina dan anak babi. Selain diambil dagingnya untuk dimakan, juga diolah menjadi bacon atau ham. Karakteristik daging babi. Pertama, daging berwarna pucat hingga merah muda. Otot punggung yang banyak mengandung lemak biasanya menampak kelabu putih. Daging berserat halus, konsistensinya padat, dan baunya spesifik. Pada umur yang tua, daging babi berwarna lebih tua, sedikit berlemak, dan berserabut kasar. Lemak jauh lebih lembek dibandingkan lemak sapi atau kambing. Oke, kualitas daging yang baik secara umum. Jika ditekan dengan jari, maka daging yang sehat memiliki konsistensi yang kenyal. Perhatikan baik-baik adik-adik. Kalau adik-adik ke pasar untuk membeli daging, di sini kualitas daging yang baiknya adik-adik bisa melihat. Jika ditekan dengan jari, maka daging yang sehat memiliki konsistensi yang kenyal. Jadi dia tidak keras dan juga tidak lembek, tapi kenyal. Karena daging yang bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetik dan usia. Misalkan daging sapi potong lebih gelap daripada daging sapi perah. Daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Jadi untuk warna dagingnya ini tergantung ya dari genetik dan usia. Baik itu yang potong maupun sapi perah, daging sapi muda atau yang dewasa itu semuanya tergantung dari genetiknya. Mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap. Secara normal, daging mempunyai permukaan yang relatif kering sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Dengan demikian, mempengaruhi daya simpan daging tersebut. Jadi adik-adik, daging sendiri itu sudah teksturnya itu sudah kering. Jadi adik-adik itu habis pulang dari pasar itu tidak perlu dicuci.
Memang kedengarannya itu agak jorok ya, tapi memang seperti itu. Untuk menghambat mikroorganismenya yang berkembang, itu dagingnya itu tidak boleh dicuci. Mungkin adik-adik juga sudah tahu ya, daging yang tidak baik. Konsistensi daging yang tidak normal, yang ditandai kekenyalan daging yang rendah. Jika ditekan dengan jari akan terasa lunak dan dapat mengindikasikan daging yang tidak sehat. Apabila disertai dengan perubahan warna yang tidak normal, maka daging tersebut tidak layak dikonsumsi. Nah, kalau warnanya itu sudah tidak sama dengan daging pada umumnya, seperti warna biru. Kalau biru itu kan dagingnya sudah tidak baik ya, sudah lama atau mungkin pokoknya dagingnya sudah lama, tidak bagus lagi untuk dibeli. Daging beraroma tidak segar dan berbau busuk. Nah, ini jelas ya, daging beraroma tidak segar dan berbau busuk. Hewan sakit, terutama yang menderita radang yang bersifat akut pada organ dalam yang akan menghasilkan daging berbau seperti mentega atau tengik. Hewan dalam pengobatan, terutama dengan pengobatan antibiotik, akan menghasilkan daging yang berbau obat-obatan. Nah, jadi kalau ada daging sapi yang berbau obat-obatan, kemungkinan besar hewan itu selama masa pemeliharaannya itu tuh hewan itu sakit dan diberikan pengobatan antibiotik seperti itu secara jangka waktu yang lama. Ya, jadi berpengaruh pada dagingnya. Oke, baik. Kita lanjut. Hal-hal yang harus diketahui sebelum proses pengolahan daging. Yang pertama, perubahan-perubahan daging setelah dipotong. Pada saat hewan dipotong, dalam beberapa jam akan terjadi peristiwa rigor mortis yang berkaitan dengan kontraksi otot dan meningkatnya kekerasan daging. Nah, ini mengapa kita pada saat memotong daging itu, dagingnya tuh jadi keras. Nah, di sini ada terjadi peristiwa rigor mortis. Ya, yang berkaitan dengan kontraksi otot dan meningkatnya kekerasan daging. Kemudian perubahan warna daging, warna merah ungu menjadi merah cerah, perubahan warna cerah menjadi coklat atau pink akan terjadi apabila daging berhubungan dengan udara. Jadi udara itu sangat berpengaruh pada dagingnya. Seperti pada buah apel yang mengalami proses oksidasi. Itu proses pada bercampurkan dengan udara, jadi dia berwarna coklat. Nah, ini sama halnya dengan daging. Kalau adik-adik menggigit buah apel, sedikit buah apel, terus taruh di meja, mungkin pergi cuci tangan, balik lagi apelnya sudah berwarna agak gelap. Nah, itu karena terjadinya proses oksidasi atau proses hubungannya dengan udara. Banyak sedikitnya serat daging. Daging yang banyak uratnya biasanya diperoleh dari otot yang digerakkan. Cara melunakkan daging. Kelunakan daging dapat disebabkan oleh bermacam-macam antara lain jaringan pengikat, lemak, umur, dan bagian dari daging. Yang lemak, jaring pengikat yang menentukan kelunakan daging. Kemudian lemak yang terdapat pada jaringan otot menambah kelunakan daging. Umur, daging sapi yang lebih muda dagingnya lebih lunak. Ini jelas ya. Kemudian bagian dari daging, setiap bagian dari daging biasanya memiliki kelunakan yang berbeda. Contohnya bagian punggung biasanya lebih lunak daripada bagian leher, ya adik-adik. Nah, ini ya, perbedaan besarnya terletak pada bagian daging yang tadi saya sudah katakan. Pada bagian daging itu memiliki karakteristiknya tersendiri, makanya cara pengolahannya itu berbeda-beda. Ada yang namanya iga sapi, ada yang namanya yakiniku, ada yang namanya steak. Nah, itu karena bagian-bagian daging tersebut itu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke. Baik, langkah-langkah pembersihan. Pilihlah daging sesuai menu yang diolah, kemudian lap atau cucilah daging untuk melepaskan kotoran atau sisa darah yang menempel pada daging. Potong dan buang bagian lemak tipis dan bagian lain yang tidak dipergunakan. Tempatkan pada tempat yang memungkinkan air dapat menetes. Nah, adik-adik, kalau misalkan daging yang
adik-adik beli dari pasar, kemudian ada kotoran yang menempel, itu tidak apa-apa untuk mencucinya atau memakai kain lap basah. Lap basah itu adik-adik boleh memakai kain lap basah boleh, tapi kainnya itu harus bersih. Atau adik-adik boleh mencucinya boleh, tapi harus dikeringkan ya, dikeringkan dulu baru dimasukkan ke dalam freezer. Ini langkah-langkah pembersihan. Pilihlah daging sesuai menu yang diolah, lap atau cucilah untuk melepaskan kotoran atau sisa darah yang menempel pada daging. Nah itu biasanya yang membuat freezer busuk itu pada darahnya ya kebanyakan. Nah, adik-adik sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Misalkan adik-adik kurang paham tentang langkah-langkah pembersihan, bagaimana karakteristik daging sapinya kok seperti itu. Itu adik-adik boleh tanya ya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya boleh ya. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang ini ya, kualitas daging yang baik pada bagian ini. Nah, bagaimana cara ketika adik dalam contoh kasus ketika adik-adik ke pasar, bagaimana adik-adik bisa mengetahui daging yang berkualitas baik? Adik-adik boleh sebutkan, salah satunya boleh disebutkan, daging yang berkualitas baik. Silakan, pertanyaan dari saya. Kenyal. Ya, baik, kenyal, oke. Ya, kenyal. Apanya yang kenyal, oke? Serat sapi lihat. Serat sapi lihat. Iya, serat sapi lihat. Kemudian, oke, yang kenyalnya apanya, oke? Lemaknya. Daging yang sehat memiliki konsistensi yang kenyal. Ya, benar, memiliki konsistensi yang kenyal. Ya, kemudian apa lagi? Aroma Warna yang daging. Oke. Jawabnya sih Kak Oki. Warna daging bagaimana? Warna daging merah keunguan. Ya, oke ya. Aromanya segar. Ya, aromanya segar. Ya, jadi kalau adik-adik disuruh ibu ke pasar, misalkan Winda, oke, gitu ya. Tolong belikan daging dulu. Ini kita mau bikin bakso atau bikin soto ya, soto sapi. Nah, pas sampai ke pasar, terus adik-adik itu harus memilih yang benar-benar yang daging segar. Jadi kan adik-adik sekarang kan jurusan tata boga ya, jadi adik-adik itu harus benar-benar tahu bagaimana karakteristik daging yang segar. Seperti tadi yang kita sudah bahas di sini, jika ditekan dengan jari, maka daging yang sehat memiliki konsistensi yang kenyal. Nah, jadi dia tidak begitu keras dan juga tidak begitu lunak, tetapi kenyal. Jika kita tekan, masuk dagingnya gini, terus dagingnya itu yang menonjol masuknya itu keluar lagi. Nah, itu tekstur yang kenyal, itu yang baik. Warna daging yang bervariasi tergantung dari jenis hewan secara genetik dan usia. Jadi warnanya itu tergantung dari usia ya dan juga genetik. Misalkan daging sapi potong lebih gelap daripada daging sapi perah. Kemudian daging sapi muda lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Jadi adik-adik jangan heran kalau wah ini nih dagingnya pucat nih berarti udah tidak baik. Salah. Adik-adik tanya dulu kepada pedagangnya. Pak ini dagingnya nih sapinya itu umur berapa gitu. Kalau umurnya masih muda berarti wajar karena dagingnya itu pucat. Karena karena sapi yang muda itu warna dagingnya itu lebih pucat daripada daging sapi dewasa. Seperti itu. Jadi jangan langsung wah pedagang ini nih jual dagingnya tuh tidak baik nih, jangan dibeli gitu ya. Kemudian mempunyai rasa gurih dan aroma yang sedap. Nah, saat kita ke pasar daging, dari kejauhan saja itu kita sudah langsung mencium, oh ini aroma daging sapi. Jadi aromanya itu khas, kayak manis-manis, kayak vanila, mau manis-manis gitu tuh pasti ada.
Jadi apalagi pas kita langsung menyentuh dagingnya terus dicium gitu tuh, warnanya tuh lebih enak gitu. Entah mengapa saya tuh lebih suka mencium aroma daging sapi daripada daging ayam. Kalau daging ayam itu saya rasanya enek, mau mual, saya merasa mual gitu daging ayam. Tidak tahu kenapa tapi itu fakta ya, betul. Mungkin adik-adik yang lain punya kasus yang sama atau berbeda saya tidak tahu. Kemudian secara normal, daging mempunyai permukaan yang relatif kering sehingga dapat menahan pertumbuhan mikroorganisme dari luar. Nah, ini kalau daging yang dari pasar itu kan kering dan kalau bersih, itu adik-adik tidak perlu cuci. Jangan takut, tidak apa-apa, itu tidak perlu dicuci. Kalau adik-adik mau cuci, ya harus dikeringkan dulu, baru dimasukkan di kulkas atau diolah. Kecuali ya adik-adik pas baru pulang dari pasar, terus daging misalkan daging yang mau dibeli itu kan, misalkan kita taruhlah 500 gram ya. Jadi kita mau bikin, olahan masakan rendang, iga sapi, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan mau langsung diolah dari pasar kan mau langsung diolah, berarti boleh dicuci boleh, silakan dicuci. Itu untuk higienisnya, itu boleh dicuci langsung. Tapi kalau untuk disimpan sebaiknya, dikeringkan dulu. Dicuci, dikeringkan, baru disimpan, seperti itu. Supaya mikroorganismenya itu tidak menyebar. Hati-hati ya adik-adik. Seperti yang saya sudah kemarin jelaskan, meskipun, pertumbuhan mikroorganismenya itu lambat kalau dalam suhu di bawah -4 derajat, tetapi ada bakteri atau mikroorganisme yang bisa hidup di bawah suhu pertekanan, yang sangat rendah, apalagi suhu yang sangat panas, ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Seperti daging babi yang tadi. Daging babi itu kan memiliki cacing pita. Nah, cacing pita itu dia tuh hanya mati kalau, sudah dimasak. Jadi harus benar-benar matang, benar-benar matang baru bisa dimakan. Berbeda dengan daging sapi, di mana daging sapi itu ada yang mempunyai karakteristik well done, rare, medium, dan juga apa ya, iya kalau adik-adik makan steaknya kan seperti itu. Jadi kan bisa ini, bisa apa namanya, dirasakan di sini. Jadi ini kan well done, ini kan rare. Kalau adik-adik ambil tangannya terus ditekan gini, jempol di bagian bawah, ini rare. Kemudian di sini jari jempolnya dengan jari telunjuk, di sini itu udah rare medium. Rare medium, kemudian di sini tingkatannya lagi yang lebih keras lagi. Ini tingkatan masaknya ya, jadi adik-adik bisa coba di sini. Kemudian yang paling matang, yang benar-benar matang itu di sini. Jadi kelingking dengan jari jempol. Ini sudah keras. Sini jadi tidak bisa ditekan lagi, jadi keras. Nah, biasanya pada restoran steak itu tuh biasanya kita bisa request yang medium. Kalau medium itu kan di tengah, jari tengah. Jadi sini agak sedikit lunak. Jadi di situ ada itu bukan darah ya, kalau misalkan kita makan steak kan biasanya kan kalau kita lihat di postingan Instagram atau YouTube itu kan pada saat dipotong kan ada kayak darah ya merah-merah, tapi itu bukan darah adik-adik. Itu semacam pigmen, kemarin saya baca itu semacam pigmen apa ya, dia dari dagingnya itu mengeluarkan pigmen pink begitu. Jadi itu bukan darah sama sekali, bukan darah. Jadi itu bisa dimakan. Oke ya adik-adik. Sudah sampai di mana tadi? Sini. Kemudian pada rangkuman, daging merupakan bahan yang sangat pokok, baik penggunaannya maupun zat-zat dan vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya. Ditinjau dari segi pengolahan atau kuliner, maka pengertian meat, yaitu semua daging yang diambil dari hewan berkaki empat, yang dipelihara khusus untuk mendapatkan dagingnya. Di dapur biasanya hanya dipergunakan 4 bahan pokok utama, yaitu beef atau daging sapi, veal atau daging sapi muda, lamb, dan mutton atau daging kambing. Kemudian pork atau daging babi. Nah, adik-adik, materi kita selesai. Cukup sampai di sini dulu. Kemudian
sebagai acuan untuk adik-adik belajar, di sini ada tugas untuk adik-adik. Seperti tugas minggu kemarin ya, tugas teori. Di sini carilah minimal 3 masakan Indonesia yang berbahan dasar daging, baik itu daging sapi, kambing, dan babi. Kemudian jelaskan cara pengolahannya, sertakan gambar masakan. Kemarin baik, sudah bagus ya adik-adik untuk tugasnya itu saya baca satu persatu, itu sudah bagus, sudah baik untuk pengerjaannya, tetapi tidak perlu dengan resepnya, cukup nama masakan dan cara pengolahannya saja sudah cukup, tidak apa-apa, minimal 3. Kalau mau lebih boleh, mau 20 masakan boleh ya, tergantung adik-adik. Ya seperti ini, adik-adik boleh di screenshot atau ditulis, di foto boleh silakan. Dan untuk pengumpulannya sampai kapan nih adik-adik? Kapan-kapan? Ya, sampai kapan? Bagaimana? Seminggu? 2 minggu? Jangan 2 minggu. Nanti malas. Seminggu ya? Ya, Mas, seminggu aja. Iya. Nanti begini, kalau saya bisa menggunakan Google GCR, Google Classroom itu, nanti coba ya saya buat Google Classroom-nya biar adik-adik bisa mengirimnya di situ. Jadi untuk tugas PPM, pengajian pengolahan makanannya itu adik-adik bisa mengirim di situ. Nanti coba saya buatkan dulu. Misalkan dalam hari ini saya tidak mengirimkan link GCR, adik-adik boleh langsung japri saja untuk pengiriman tugasnya tuh japri saja, tidak apa-apa. Nanti saya baca tugasnya. Oke. Ini saja untuk tugasnya. Apa ya, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai tugas? Saya pikir tugasnya jelas ya. Jelas. Ya, jelas. Hmm, Oke, adik-adik, untuk materi kita, sebentar. Materi kita selesai. Itu sudah saya kasih tugasnya. Ini yang masuk, yang sebentar saya stop dulu. Ini berapa orang ya? 16 orang. Sedangkan yang bersensi 24 responden. Hanya 16 yang masuk. Oke, baik. Adik-adik jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke, kita tutup dengan doa. Saya persilakan berdoa masing-masing menurut keyakinannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, pertemuan kita berakhir sampai di sini dulu untuk menganalisis masakan Indonesia berbahan dasar daging. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang belum presensi silakan dipresensi. Saya masih buka untuk teman-teman yang masih tidur itu dibangunkan presensi dulu baru tidur lagi. Ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau bisa dikerjakan hari ini saja biar tidak menumpuk ya. Adik-adik sesuai kesepakatan kita tadi boleh nih saya minta tolong buat on kamera dulu, mau saya screenshot untuk bukti. Ayo adik-adik kita screenshot dulu nanti. Ayo buka kamera dulu. Sebentar saja adik-adik, nggak sampai semenit kok. Screenshotnya cuman berapa detik kok.
Oke, mari kita screenshot dulu ya. Senyum ya. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih adik-adik. Boleh silakan meninggalkan kelas kita. Boleh ya, saya persilakan. Terima kasih ya sudah mengikuti kelas hari ini. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.